warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bertemu kembali ya sesuai dengan tadi pembukaan kita, yaitu mata pelajaran prakarya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, masih berkaitan dengan pengolahan bahan lunak. Tetapi kalau untuk yang sekarang, bahan lunaknya itu lebih spesifik, yaitu pengolahan bahan lunak yaitu dari tanah liat. Nah, anak-anakku yang Bu Cinta ini membanggakan, silakan kalian duduk yang rapih terlebih dahulu, duduk yang nyaman, agar materi yang Ibu sampaikan pada hari ini kalian bisa pahami, bisa kalian cermati dengan baik ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan yang kita miliki, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul Adzim. Baca doa selesai. Alhamdulillah. Nah, ya pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas 3 aspek. Yang pertama itu kita harus melihat jenis, kemudian sifat, dan pengolahan dari tanah liat tersebut. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya tanah liat itu teksturnya itu sebenarnya itu agak-agak lembek, keras gitu ya. Bahkan ke minggu kemarin juga sudah kita bahas tentang jenisnya, teksturnya, sifat-sifat dari bahan lunak, yaitu tanah liat ini. Tanah liat ini biasa kita sering jumpai di sekitar lingkungan kita ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, itu hanya sebagai prolog saja ya. Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ada apa saja? Yang pertama, kalian mampu memahami karakter dari tanah liat. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami dan membedakan ya jenis atau sifat-sifat ya, sifat-sifat dari tanah liat. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengolah, membuat sebuah kreativitas yang terbuat dari tanah liat. Jadi itu dia ya, semoga kalian bisa ya. Nah, kemudian tadi udah Ibu singgung bahwasanya tanah liat itu sering kita jumpai di sekitar kita, di lingkungan kita, atau mungkin yang rumahnya di sekitar sawah ya, dekat sawah gitu ya. Mungkin kalian sering melihat tanah liat. Tanah liat itu kan ada yang warna hitam, ada yang warna kayak coklat-coklat gitu ya. Jadi udah nggak asing lagi buat kalian semuanya. Nah, di sini Ibu akan membahas bahwasanya, bisa lihat di sini nih, bahwasanya tanah liat itu atau biasa kalian sebut itu tanah lempung ya. Kalau di rumah-rumah lempung gitu katanya ya. Tanah liat ini atau tanah lempung itu partikel mineral kerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung mengandung leburan silika dan garis miring atau aluminium yang halus. Unsur-unsur silikon, oksigen, dan aluminium adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Paham nggak?
Jangan-jangan kalian bingung. Nggak apa-apa, yang penting kalian tahu tanah liatnya dan tahu teksturnya dan jenis-jenisnya yang bisa mengolahnya. Kemudian ada apa lagi di sini? Tanah liat memiliki warna yang beragam. Tadi Ibu udah singgung, warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah. Jadi bukan warna buatan, ya asli. Kalau lempung atau tanah liat itu emang asli, memiliki beragam warna. Kemudian yaitu coklat. Dan juga mungkin yang hitam itu ya, yang kayak tanah itu abu-abu tua gitu. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Nah, setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Berarti setiap warna itu bisa dilihat, bisa dibedakan sesuai dengan kandungan dari isi tanah liat tersebut ya. Nah, kemudian tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware, lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Nah, itu dia, itu bisa kalian baca kalau kalian bingung ya. Nah, kemudian apalagi di sini ada macam-macam yang tadi kita sebutkan tanah liat tersebut. Di sini tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 13.000, sedangkan earthenware hanya sampai 9.000. Kemudian tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jadi karena kita membuat kreativitas tanah liat, kalau kita mungkin di sekolah masih sederhana ya, tetapi kalau misalkan tidak melalui pembakaran itu akan mudah hancur. Kalau misalkan kita biasa pernah bikin waktu kecil ya, bikin bentuk-bentukan binatang gitu ya, kita kan keringin ya, kena sinar matahari biar dia keras dan dia nggak mudah pecah. Tapi tetap aja ya, karena tidak dilakukan dengan pembakaran maka mudah rapuh atau mudah pecah ya, kesenggol gitu bisa. Maksudnya pecah tuh bukan yang kayak 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 kaca ya, cuma emang lebih jadi teksturnya itu banyak apa namanya, retak gitu. Nah, kemudian jika dibakar justru kerajinan ini disebut keramik. Jadi salah satu kerajinan dari tanah liat yang dilalui, yang proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara pembakaran itu disebut hasil kreativitas itu ya keramik. Pasti kalian tahu kan keramik yang biasa kita injak di rumah, ada lantai, di sekolah juga ada lantai keramik, itu terbuat dari tanah liat tetapi melalui proses pembakaran sehingga dia kuat, tahan banting walaupun diinjak-injak ya. Nah, kemudian apa lagi? Campuran tanah liat adalah air. Kemudian yang keempat, pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 13.000 C. Dapat pula hanya dibakar 900 lalu diberi warna cat langsung. Itu prosesnya ya. Nah, anak-anakku, itu dia beberapa poin-poin dari mulai karakternya, kemudian sifatnya gitu kan dari tanah liat itu hanya sekilas saja ya. Semoga kalian paham, kalian mengerti. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas juga materinya itu tentang cara kita mengolah suatu kerajinan itu harus memenuhi beberapa aspek. Ada apa saja? Yuk kita lihat di sebelah. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan membahas di sini ada beberapa syarat perancangan benda kerajinan, yang mana kita akan membahas syarat apa saja sih yang harus kita penuhi agar kerajinan yang kita buat memiliki nilai estetik, nilai jual yang bagus. Yuk kita simak berikut ini. Nah, di sini ada syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama ada kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi, kita saat membuat sebuah kerajinan, kita juga harus mengetahui kegunaannya seperti apa dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada kenyamanan atau comfortable, yang mana benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi pas digunakan itu nyaman, gak bikin ribet, dan pastinya tidak tidak membuat orang jadi tidak
suka sama kerajinan tersebut. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jadi harus sesuai antara bentuk dengan nilai gunanya, nilai yang dipakainya. Kemudian keamanan atau safety, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Sudah jelas tadi berkaitan dengan nyaman, berarti tidak boleh sampai mencelakai atau membahayakan ya. Dan yang terakhir ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Jadi itu dia beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat kalian membuat sebuah kerajinan. Maka dari itu harus kalian terapkan kelima-limanya itu agar memiliki daya tarik, daya nilai yang tinggi pada hasil kerajinan yang kalian buat. Oke? Gimana? Itu dia poin-poin yang harus kalian penuhi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah gambaran, ini hanya gambaran saja. Kalau kalian cari di internet, cari di YouTube, mungkin akan lebih banyak lagi ilmu yang kalian dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan salah satu cuplikan video contoh suatu kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Berikut caranya, semoga kalian mengerti. Pada kesempatan kali ini saya membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan tanah liat seperti ini. Di sini saya membentuknya kupu-kupu dan bentuk daun. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai membuatnya. Di sini saya menyediakan plastik untuk alas. Saya simpan tanahnya di dalam plastik tersebut. Setelah itu kita tekan-tekan dan ditutup dengan plastik di sisi sebelahnya. Nah, jadi seperti membuat kue ya teman-teman. Di sini saya gulung menggunakan botol. Jangan sampai terlalu tipis karena bisa patah-patah. Setelah selesai digulung, di sini saya mencetaknya menggunakan pola seperti ini ya teman-teman. Karena saya tidak mempunyai cetakan, jadi saya membuat pola menggunakan kardus seperti ini. Nah, ini solusi buat kalian yang tidak punya cetakan. Kalau sudah pas, kita potong bagian pinggir-pinggirnya menggunakan pisau atau cutter. Jadi ikuti bagian lengkungan-lengkungan yang ada di pola. Hati-hati menggunakan benda tajam ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagian pinggirnya sekarang kita rapikan menggunakan tangan seperti ini.
Kalau dirasa sudah rapi, kita sisihkan di tempat lain. Sekarang kita buat antenanya. Nah, antenanya kita pasang seperti ini, agak ditekan-tekan supaya dia lengket seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi di bagian atasnya supaya dia menyatu. Oke, kupu-kupunya sudah jadi. Sekarang kita ke bentuk yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita gulung menggunakan botol, jangan terlalu tipis, lalu kita cetak. Pada bentuk yang kedua, saya membuat pola daun seperti ini. Caranya sama ya, kita potong bagian pinggir-pinggirnya menggunakan pisau atau cutter. Nah, ini daunnya juga sudah rapi. Sekarang tinggal kita jemur. Lalu besok kita warnai jika sudah kering. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Alhamdulillah kita semua sudah menyimak, mendengarkan, juga menyaksikan beberapa rangkaian kegiatan pada hari ini, dari mulai penjelasan materi dari jenis, sifat, karakter dari bahan lunak tanah liat. Kemudian juga ada cara-cara kita untuk memproduksi suatu kerajinan, harus mencakup beberapa aspek agar kerajinan tersebut bisa dinilai yang luar biasa. Kemudian juga tadi kita sudah menyimak cuplikan video tentang pembuatan kerajinan dari tanah liat. Sebenarnya kerajinan dari tanah liat itu banyak banget. Nah, maka dari itu tugasnya silakan nih kalian baca. Nih, ditulis di buku tulis prakarya. Kemudian kalau sudah silakan langsung kirim ke WA Ibu Umi. Nih nomor WA-nya nih. 089
0666703765. Oke? Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Lebih dari itu, Ibu anggap tidak hadir atau alfa ya. Karena kehadiran ini Ibu lihat dari kalian mengerjakan tugas dan pastinya menyaksikan video pembelajaran agar kalian mengerti dan memahaminya. Nah, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat selalu jaga iman, jaga imun biar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.